oleh itu peletnya abadi. Mahabbah Sulaimaniyahnya ya. Itu biasa banget itu. Mahabbah tertinggi mahabbah Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah yang itu ya. Mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau disebut Jamal, maka beliau disyairkan, didendangkan ya Jamal. Dan beliau mengatakan Jamali nisfu apa Jamalu Yusuf nisfu Jamali. Nabi Yusuf itu membuat mak-mak sosialita di Mesir itu nggak nyadar udah gores-gores tangannya, bukan motong, nggak, udah luka-luka, nggak nyadar ngeliat muka Nabi Yusuf ya. Nabi Ucup kata orang Betawi ya. Itu nggak ngerasa, baru ngelihat muka wajah Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, aslinya hakikat jamalku itu lebih tinggi daripada Jamal Yusuf. Jamal Yusuf cuma separuh jamalku. Ternyata jamalullah, Allah bagi seperempat untuk Nabi, separuh untuk Nabi, setengah, seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempatnya dari awal penciptaan alam sampai surga nanti. Berarti Nabi Muhammad berapa? Jadi surga sebenarnya siapa? Haqiqatul jannah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi. Jadi kalau salawat jangan karena pengen beli sesuatu, tapi karena pengen bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua maksud kalian dikasih. Tapi kalau niatnya karena pengen ini, pengen itu, ya selesai itu udah hilang. Nanti ketemu Rasulullah di alam akhirat, kalau ketemu bilang ya Rasulullah isfa'li al-madad ya sayyidi adrikni ya Rasulullah, kata Nabi. Kan kamu sudah dapat yang kamu minta dulu di dunia. Kamu kan salawat bukan untukku, kamu salawat untuk dirimu. Nah ini da'i-da'i ilallah ini harus diajar bersolawat lillah, bukan bersolawat li ghairillah. Berpuasa lillah, karena Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, karenaku, bukan karena ini dan itu. Maka hikmah kita harus dinaikin jadi hikmah ulia, hikmah yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau membenarkan niatnya. Jadi kalau mau niat puasa aja, di belakang lillahi ta'alanya dikencengin ya, lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad, Allah lah yang mengatur kadar rizki-rizki hamba, dan itu sudah ditentukan di langit. Saya pernah menyebutkan di beberapa kejadian dan kajian ya. Murid Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Siapa namanya? Beliau ini perempuan seperti perempuan yang lain. Ini kalian belum punya perempuan kan? Belum. Coba tanya sama para kiai yang sudah laku-laku itu ya. Perempuan walaupun dia ustazah, nyai, santri, itu galau masalah rezeki lebih besar daripada laki-laki. Makanya takluknya pakai yang warna kuning. Tahu? Emas dan emas. Emasnya dan emas. Paham gak ini? Emas, tau emas gak? Oh, takluknya pakai itu. Kalau itu rutin, aman. Oh aman tuh perempuan di rumah. Rabi'atul Basriyah mengalami hal yang sama. Maka perempuan yang idealisnya tinggi, mau ngaji, mau nanti punya suami santri, walaupun cuma dengan tempe aku rela bersamamu, itu berubah kalau sudah punya anak. Udah punya anak, dia mulai mikir, ntar gimana anakku sekolah, nggak cukup pakai hafalan.
Apalagi pakai suara bagus. Mas, aku lapar, kata si Mas, dengarkan suaraku yang indah dan merdu. Gak kenyang, gak bisa kenyang, ya. Mas, aku butuh fulus, dengerin surah Al-Waqiah 7 kali. Kalau istri gak yakin ya gak bisa. Kalau yakin bisa. Masalahnya yakin atau enggak? Yakin itu magnet. Magnet. Kalau keyakinannya kuat, itu rezekinya ketarik. Saya adalah saksinya di muka bumi bahwa orang yang menguatkan magnet Ar-Razzaq dalam dirinya, maka rezeki datang. Orang dekat sama yang Razzaq, rezeki datang. Jangan cari rezekinya, cari rezaknya. Carilah Allah yang maha memberi rezeki. Rezekinya ngikut. Mau berapa aja dikasih, tapi yang sabar. Ya, kita kan bukan Tuhannya Tuhan, ya kan? Benar nggak? Kalian Tuhannya Tuhan. Terus bisa merintah tuh, ya Allah, saya butuh ini, kasih sekarang juga. Nggak bisa begitu. Kita bukan siapa-siapanya Allah, kita abdun. Maka tidak sopan seorang hamba mengatakan, da'autullah wa lam yujibli. Aku sudah doa kok Allah nggak kunjung ngasih. Emang ente siapa? Ngatur-ngatur Allah. Saya kan udah puasa, urusan kamu puasa. Nggak ada urusan sama Allah. Allah mau ngasih, nggak ngasih ya nggak ngasih. Tapi dia pasti memberi di saat orang itu butuh, pasti. Maka hidup tuh yang penting berkecukupan, ya. Ya, kalau lagi pengen mobil cukup, pengen rumah cukup, pengen jalan-jalan cukup, pengen ta'adud uskut. Alladzi sarrafa a'yuna dzawil qulubi wal albab. Dialah yang mengatur, mengarahkan mata, pandangan orang-orang yang mempunyai kolbu dan lub. Apa beda kolbu dan lub? Ulul albab. Ada di Quran? Inna fi dzalika la ayatil liulil albab. Apa bedanya kulub dan albab? Albab jamak dari lub. Lub itu inti daripada kolbu. Tapi antara kolbu dan lub ada fuad. Inna sam'a wal basara wal fuada. Yang masuk ke dalam kolbu tidak dihisap, tapi masuk lewat fuad dihisap. Mas'ula di belakangnya, pasti ditanya, pasti dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu, kalian suka ini nggak? Bisa jatuh cinta nggak? Tapi jangan cinta sama cowok, ya. Jatuh cintanya sama awewe lah, ya. Sama apa? Wedok. Hah? Wedok apa wedus? Jangan kebalik-balik, ya. Makanya gak usah deh. Gawat ya, kalau dibahas gawat ya. Kolbu ini bisa cinta, bisa benci, bisa mengenang, itu di kolbu. Dan kolbu itu arahnya satu, dia nggak bisa banyak. Kalau akal bisa banyak. Maka orang kalau sholat pakai akal, pasti sholatnya itu rame di otaknya. Habis ini apalagi datang, mau santri mau kiai sama, tuh kan. Ya kalian belajar kitab, emang kitab mengajarkan khusyuk? Enggak, khusyuk itu ilmu kolbu, harus diajarkan oleh ahli kolbu, nggak bisa diajarkan oleh kitab. Saya hafal 31 juz, yang ke satunya apa? 31-nya apa? Juz duren. Nggak bisa.
orang hafal itu masuk ke otak memorial. Ada otak memori di sini. Otak hifz. Oleh Imam Ghazali, beliau mengatakan kecerdasan hafalan, baca kitab, baca Quran itu baru sepertiga kecerdasanmu. Ada kecerdasan kedua, kecerdasan akliyah, akal. Yang paling sempurna 3 kecerdasan. Ini beliau belum jadi sufi nih. Gabungan antara akliyah dan hifz. Jadilah yang ketiga. Muncullah ilmu usul fikih, ilmu akidah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Ini Imam Ghazali sebelum jadi sufi. Setelah jadi sufi beliau revisi. Ada kecerdasan lain namanya kecerdasan kolbu.